Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Rifda Fakhira Firdausi. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Tata Rias. Di video kali ini saya ingin sharing ke teman-teman semua mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Namun di video ini saya hanya akan membahas 5 tipe. Dan mari kita mulai dengan otokratik. Jika kita mendengar kata otokratik dan kita kaitkan kepada leadernya, biasanya pemimpin memiliki kebiasaan atau sifat atau serangkaian karakteristik yang dipandang buruk. Padahal pada kenyataannya tiap tipe kepemimpinan itu pasti memiliki sisi positif dan negatifnya. Jadi tidak ada yang dianggap lebih baik atau lebih buruk, karena tiap kepemimpinan atau tiap proses kepemimpinan itu pasti perlukan tipe kepemimpinan yang berbeda-beda. Kemudian pada tipe otokratik, biasanya pemimpin itu memiliki egoisme atau sifat egois yang tinggi pada dirinya, sehingga ia itu menganggap dirinya sebagai segala sumber dari proses kepemimpinan tersebut, dari organisasi tersebut, dari lembaga tersebut. Jadi semuanya itu berorientasi kepada si pemimpin. Ciri-ciri tipe kepemimpinan otokratik, biasanya pemimpin menganggap lembaga atau organisasinya itu menjadi milik pribadi atau menjadi milik si pemimpin tersebut. Kemudian pada tipe otokratik, biasanya pemimpin mengidentikan tujuan pribadinya menjadi tujuan organisasi. Jadi pada tipe kepemimpinan ini biasanya tujuan organisasinya itu menjadi samar-samar. Kemudian karena dia menganggap dirinya itu sebagai segala sumber dari kepemimpinan ini, dia juga menganggap bawahannya itu menjadi sebuah alat untuk bekerja. Jadi tidak dianggap sebagai rekan kerja, hanya dianggap sebagai alat. Kemudian pada tipe otokratik, biasanya pemimpin tidak ingin mendengar pendapat dari bawahan atau rekan kerjanya, apalagi pendapat yang bertentangan dengan pendapat dirinya. Kemudian biasa pemimpin dalam tipe ini juga sangat amat bergantung pada kekuasaan formil. Kemudian pada tipe ini biasanya pemimpin menggunakan cara pendekatannya menggunakan paksaan, bahkan dengan hukuman. Banyak yang menganggap tipe otokratik adalah tipe pemimpin yang sangat buruk, bahkan yang terburuk dari yang lainnya. Padahal pada kenyataannya tipe ini bisa jadi sangat amat positif ketika dihadapkan dengan pengikut tertentu atau dengan orang-orang tertentu. Misalnya pengikutnya ini sangat amat bebal atau terlalu dalam zona nyaman. Jika dihadapkan dengan tipe pemimpin yang demokratis, nantinya malah si pengikut ini menjadi tidak produktif dan terlalu nyaman sehingga tidak ada progres ke depannya. Kemudian perlu diketahui bahwa tipe otokratik juga banyak kelebihannya. Yang pertama, salah satunya adalah keputusan sangat cepat diambil karena keputusan sangat bergantung kepada satu orang, kepada pemimpinnya. Kemudian karena sifat kepemimpinannya yang tegas, maka pemimpin juga tidak ragu atau tidak segan untuk mengkoreksi atau menegur bawahan atau rekan kerjanya. Kemudian dalam tipe ini juga pemimpin sangat mudah untuk melakukan pengawasan. Selain kelebihan, tipe ini juga memiliki kekurangan, yakni suasana kerja atau suasana dalam lembaga atau organisasi menjadi sangat amat kaku karena ada batasan antara pemimpin dengan pengikutnya. Kemudian karena suasananya sangat kaku, maka produktivitas atau kreativitas dari pengikut juga jadi sangat terbatas. Kemudian pada tipe ini juga sangat amat memungkinkan untuk terjadi perselisihan atau permusuhan. Tipe kepemimpinan yang kedua ini seperti berkebalikan dengan tipe otokratik, yakni laissez-faire atau kendali bebas, yang dimana pemimpin itu memberikan kendali penuh kepada bawahannya untuk berbuat sekehendaknya. Dan di sini itu pemimpin terlihat seperti bayang-bayang karena minimnya berkontribusi untuk organisasi atau lembaganya. Dan pada tipe ini biasanya pemimpin menafsirkan kata demokrasi menjadi keliru, menjadi sangat keliru bahkan, karena menganggap bahwa demokrasi adalah kebebasan tanpa hambatan. Kemudian pada tipe kepemimpinan ini karena sangat bergantung kepada bawahan, maka keberhasilan dari suatu organisasi atau lembaga yang menggunakan tipe ini juga sangat bergantung kepada pengikut atau bawahannya. Jika mendapatkan bawahan yang inisiatif, yang kreatif, yang loyal terhadap organisasi atau lembaganya, maka keberhasilan dari organisasi atau lembaga ini juga besar kemungkinannya. Namun apa yang terjadi bila
organisasi atau lembaga ini memiliki pengikut atau bawahan yang tidak inisiatif atau loyal, maka bisa kita bilang tidak ada kemungkinan keberhasilan dalam organisasi ini. Kelebihan dari tipe kepemimpinan ini adalah bawahan menjadi lebih inisiatif dan kreatif untuk mengembangkan idenya, karena semuanya atau kontrol atau kendali itu ada di bawahan. Dan bawahan juga menjadi tidak tertekan dalam proses kepemimpinan tersebut. Namun untuk kekurangannya sangat banyak, karena pemimpin di sini tuh seperti tidak ada dan hanya menjadi bayang-bayang dari sebuah organisasi atau lembaga tersebut. Dan hal ini bisa memicu bawahan menjadi mangkak dan berbuat sesuka hati, dan hal tersebut juga bisa membuat kekacauan karena tidak adanya kendali dari satu orang. Maka karena hal tersebut, tujuan organisasi juga susah untuk dicapai. Tipe kepemimpinan yang ketiga adalah tipe demokratis, yang dimana kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan jika mencari solusi bersama baik pemimpin maupun yang dipimpin. Pada tipe demokratis tidak hanya bergantung kepada pemimpinnya saja, namun juga bergantung kepada bawahan dan para pengikutnya. Jadi tidak hanya berpusat pada satu orang pemimpin saja, namun keputusan juga ada di tangan bawahan atau para pengikutnya. Dari ciri kepemimpinan tersebut, maka kita dapat simpulkan beberapa kelebihan dari tipe ini, yakni adalah hubungan antara pemimpin dengan pengikut atau bawahannya itu menjadi sangat harmonis. Kemudian keputusan juga dapat dicari solusinya bersama, dan pengikut juga bisa mengembangkan kreativitasnya untuk organisasi atau lembaga tersebut karena dapat diterimanya ide dan saran mereka. Kemudian kecil juga adanya kemungkinan kubu oposisi dalam organisasi tersebut. Namun terlepas dari hal itu, ada juga kekurangan dari tipe demokratis ini, yakni proses pengambilan keputusan yang lambat karena perlu kesepakatan dari adanya pemimpin dan bawahan. Kemudian susah juga mencapai kata mufakat, dan pada tipe kepemimpinan ini bisa memicu lebih banyak konflik dalam organisasi atau lembaga tersebut. Kemudian yang keempat adalah tipe karismatik, yang dimana pemimpin memiliki daya tarik yang luar biasa, lahir dan batin. Dan biasanya pada tipe ini pemimpin cenderung memiliki pengikut yang loyal dan luar biasa banyaknya, tanpa paksaan atau diminta, karena tertarik atau karena terpesona dengan ciri khas atau karisma dari seorang pemimpin tersebut. Beberapa kelebihan pada tipe ini adalah pemimpin cenderung tegas dalam memimpin organisasi atau lembaga tersebut. Kemudian pengikut juga merasa aman karena merasa terlindungi oleh pemimpinnya, dan loyalitas dari pengikut juga tidak perlu diragukan lagi. Dan setelah kita pikir-pikir, sepertinya pemimpin tipe ini tuh sangat dibutuhkan dalam lembaga pendidikan, yakni seperti guru di dalam kelas. Tipe yang terakhir adalah tipe militeristik, yang dimana di sini pemimpin memiliki ciri sifat disiplin yang sangat tinggi dan lazim dalam hal-hal kemiliteran. Dan dalam proses pendekatannya juga lebih menggunakan sistem komando dan tidak bisa ditolak. Dan biasanya pemimpin juga menggerakkan bawahannya sesuai level, jabatan, atau tingkatan dalam organisasi atau lembaga tersebut. Kelebihan dari tipe militeristik adalah sangat tegas dalam berkeputusan. Kemudian bawahan juga disiplin, dan bawahan merasa aman dan terlindungi. Kemudian untuk kekurangannya dalam tipe militeristik adalah pemimpin susah untuk mendapatkan atau menerima kritikan. Kemudian suasana dalam organisasi atau lembaga juga menjadi sangat kaku, dan bawahan juga merasa tertekan oleh pemimpin. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.